tahu ini kalau saya nggak penempatan di sini selalu ada hikmah. Yang penting malam ini kita bisa tetap sama-sama berkumpul bersama, memeriahkan malam ini, kita bikin senang-senang ala kita gitu malam ini. Ini kasih bumbu. Ini udah ya? Pasti sudah bumbu. And every highway and more, what's more than this? I away to you, I'll do what I have to do. We don't do Hangatnya kasih. Sajikan makanan lezat dengan inovasi. Saling dulu Pak, saling dulu. Kondisi jam 1 malam teman-teman, akhirnya pesta tahun baru dibubarkan oleh hujan. Lumayan deras hujannya teman-teman, tepat jam 1 teman-teman. Ya teman-teman, jam 2:11 saya berjalan pulang ke apartemen. Pesta telah usai dan artinya ini sudah tanggal 1 Januari 2025. Semoga kedepannya kita sehat-sehat terus dan bisa jadi orang yang lebih baik lagi ya. Nah, beginilah kondisi jalan Kota Merauke, Jalan Raya Mandala, jalan utama di Kota Merauke, Papua Selatan. Seperti ini kondisinya, memang sudah usai pestanya ya. Karena apalagi tadi jam 1 itu pas tepat jam 1 hujan turun dan akhirnya semua pada bubar, padahal masih banyak orang di jalan tadi. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya tepat momennya gitu, tepat waktunya, dikasih waktu sampai jam 1 malam untuk kalian bubar pulang gitu. Ya mungkin itu rencana Tuhan ya, supaya nggak terlalu pesta sampai pagi begitu, pesta berlebihan. Jam 1 sudah disuruh bubar. Sebenarnya tadi saya ingin rekam sebelum jam 12 malam. Saya ingin keliling kota, kasih lihat sama kalian, rekam-rekam jalan di Kota Merauke supaya kalian tahu juga. Tapi ya teman-teman itu ingatkan, jangan keluar di jalan, karena nanti saya terjebak macet, nggak bisa pulang atau terlambat ikut acara di kantor tadi. Dan alhamdulillah saya dengarkan mereka gitu, saya nggak jadi keluar. Kalian sendiri bisa lihat tadi ramenya di jalan, orang-orang pada naik motor seperti apa. Bagaimana kalau kita naik mobil gitu, bakal terjebak, kita nggak bisa lewat. Mungkin juga diisengi gitu, dilempari bom molotov, dilempari mercon gitu, bahaya. Ya jadi seperti itulah kondisi malam tahun baru di Kota Merauke, Papua Selatan. Ini juga pengalaman bagi saya. Nah ini bukan jalan utama lagi, saya
saya sudah belok ya ke jalan yang lebih kecil, bukan di jalan raya utama Kota Merauke lagi. Jadi seperti inilah, sudah sepi teman-teman. Ya, kameranya saya balik ya, supaya kita cerita-cerita aja. Cukup kalian lihat kondisi jalan di Kota Merauke yang sudah sepi jam 2. Dan itu tadi hujan ya, yang membubarkan orang-orang di jalan. Kalau enggak bisa lebih lama gitu pestanya orang di jalan gitu. Tapi mungkin itu Tuhan sudah punya rencana gitu, bahwa kalian nggak usah, jangan pesta berlebihan gitu. Cukup 1 jam aja kalian merayakan, kalian bubar sudah. Nah itu, jadi makanya jam 1 tepat tadi turun hujan. Ini teman-teman, saya jalan menuju pulang. Saya nggak tahu ini, saya pakai kamera ini bukan kamera HP. Kalau saya lihat di previewnya nggak terlalu kentar ya. Saya nggak tahu bagaimana jadinya nanti kalau diedit. Ya itu, selamat memasuki tahun baru teman-teman semua, dimanapun berada, apalagi yang kenal saya gitu. Semoga kalian selalu sehat. Terus juga di tahun yang baru ini jadi orang yang lebih baik lagi, bagus karirnya, jadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Ya, begitulah keseruan kami ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi di kantor tidak banyak orang, hanya kita-kita saja, karena banyak pendatang gitu. 98% mungkin itu. Kami isinya orang kantor itu pendatang semua, berasal dari berbagai kota di Nusantara ini. Ya, kalau bukan kita yang ramaikan siapa lagi gitu. Teman-teman yang lain udah pada cuti karena memang di Papua Selatan ini liburnya panjang-panjang ya, apalagi kalau hari keagamaan gitu. Khususnya ini ya, kalau hari keagamaan Kristen gitu, liburnya itu bisa panjang-panjang gitu. Jadi dari sebelum Natal sudah libur gitu, sampai tahun baru, sampai tanggal 6 Januari gitu, 1 minggu ke depan masih libur. Jadi teman-teman manfaatkan itu untuk cuti, pulang kampung. Ya teman-teman, saya sudah sampai ya. Kita lanjut lagi ceritanya kalau sudah di dalam. Terdengar di luar masih ada yang berpesta teman-teman. Nah inilah apartemen. Nah teman-teman, sebelum kita cerita-cerita saya kasih lihat dulu. Saya membungkus sebagai anak kos, jadi saya harus membungkus teman-teman. Kebetulan cinta-cintaku lagi pulkam di Cianjur. Jangan salah sangka ya, saya yang suruh dia pulang karena sudah lama ya ketemu orang tua. Nggak mudah bagi kami untuk pulkam gitu, apalagi dari Papua pulang ke Jawa, Cianjur, Jawa Barat, apalagi bukan di kota ya. Mungkin yang pernah mengalami tahulah, mungkin ada juga yang nggak relate. Tapi intinya ini ya bungkusanku guys. Jadi kalau kalian lihat itu tadi saya sempat videokan ya, kita beli sekardus Coca-Cola, Sprite, kopi, teh, terus juga ikan, banyak kita bakar, banyak sisanya teman-teman. Karena kalian bisa lihat sendiri tadi sangat sedikit kami tuh di sini, sudah saya bilang tadi di awal, jumlah kami tuh sedikit, cuma 57 orang, dan tadi sisa 20-an orang gitu. Tapi makanan ya akhirnya jadi banyak sisa ya. Jadi makanya saya membungkus. Ini ada kopi ya, bisa ngopi-ngopi lah, kita simpan di kulkas. Ini ada teh, Coca-Cola, 2 kaleng, 1 Sprite, 1 air putih, dan ini ikan guys. Saya bawa pulang tadi tuh ikan masih banyak ya, karena kebetulan sejak hari Sabtu kemarin saya masak nasi, jadi masih ada sisa nasi, jadi mungkin saya bisa makan dengan ini. Ikannya besar banget guys. Tadi saja saya makan ikan yang tidak sebesar ini hanya dengan sedikit nasi, mungkin 3 sendok nasi saya sudah sangat kekenyangan teman-teman. Apalagi ini, saya bayangkan saya tidak makan pakai nasi aja, ini saya sudah kenyang ya. Besar banget.
Jadi ya, mari saya simpan dulu ini di kulkas. Kita beres-bereskan semua makanan supaya tahan lama. Ya, saya sudah bereskan semua bungkusanku. Memang harus saya membungkus teman-teman, karena kasihan itu sisa-sisa makanan tadi kebanyakan gitu, sementara kita jumlahnya sedikit. Apalagi ikan bakar gitu. Aduh, teman-teman juga nggak ada yang mau bawa pulang gitu. Walaupun sudah bilang bawa pulang, kita kan itu anak kos gitu. Tapi ya nggak ada yang mau lagi ambil gitu. Aduh, mudah-mudahan satpam di kantor itu bisa habiskan gitu, bisa simpan, bisa habiskan itu ikan. Sayang, kalau minuman kan Coca-Cola, Sprite, itu nggak masalah, bisa disimpan lah. Kecuali kopi, teh, itu memang paling lama mungkin tahan 2-3 hari gitu. Jadi memang disimpan tapi juga harus segera dihabiskan. Ya, jadi sekarang lanjut cerita lagi. Tapi saya mau cerita apa lagi teman-teman? Kayaknya sudah ini semua tadi saya cerita waktu perjalanan pulang ya, waktu di mobil tadi. Jadi ya itulah pengalaman pertamaku merayakan tahun baru di Merauke, ujung Indonesia Timur, Provinsi Papua Selatan. Ternyata di sini tuh tahun barunya seperti itu loh. Orang ramenya itu geber-geber motor di jalan. Mobil nggak ada mobil. Pokoknya semua rakyat di sini naik motor, geber-geber motor di jalan. Dan alhamdulillahnya lokasi kantor kami itu di jalan raya utama gitu. Ternyata tadi yang saya bilang saya mau pergi lihat keliling kota, lihat keramaiannya seperti apa. Ternyata di kantor kami itu pusat keramaian guys. Semua pada lewat situ karena itu jalan raya utamanya gitu. Ya, ini pengalaman baru buat saya. Saya nggak bakal tahu ini kalau saya nggak penempatan di sini. Selalu ada hikmah di balik semua yang terjadi. Saya nggak pernah takut ya ditempatkan di Merauke ini dari awalnya. Memang saya nggak ini. Cuma yang saya pikirkan, kalau kalian ikut channel ini, kalian memang sudah pernah dengar saya bilang, saya nggak takut tentang kerjaannya ataupun kondisi kotanya gitu. Sepi apa, saya bisa hibur diriku sendiri, saya bisa healing sendiri, ngedit-ngedit, bikin video, main bass, karaoke, ya itu cukup lah buat saya. Tapi yang saya khawatirkan itu orang tuaku ya, almarhum. Ya, seperti itulah. Tidak berasa sudah 1 tahun saya di sini, lewat 1 tahun. Semuanya indah, dan yang paling berasa itu di sini adalah guyupnya kami. Walaupun jauh, saya rasa kalau keadaan pekerjaan, kondisi kantor seperti ini, siapapun akan betah gitu. Ya, alhamdulillah, semoga kedepannya kita lebih baik lagi, kita selalu sehat. Dan buat kalian sama juga. Ya, saya sudah kehabisan kata-kata teman-teman, dan ini kayaknya sudah waktunya kita akhiri video kali ini. Terima kasih ya buat kalian yang menonton sampai dengan selesai dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.